Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan bahas sebuah kartun yang bisa memprediksi atau bahkan meramal masa depan cuy, yaitu The Simpsons. Emang bener kartun ini bisa memprediksi masa depan. Gimana caranya ya kan? Ya mungkin kalian yang lahir pada tahun 90-an pasti udah tahu lah ya kartun yang namanya The Simpsons. Karena emang kartun ini mengawali debutnya pertama kali pada 17 Desember 1989. Kartun The Simpsons ini pada setiap episodenya fokus menceritakan kehidupan keluarga Simpson yang terdiri dari Homer. Homer ini kepala keluarganya. Lalu ada Marge Simpson atau istri Homer tadi, dan 3 anaknya yaitu Lisa Simpson, Bart Simpson, dan Maggie Simpson men. Dan keluarga ini tinggal di sebuah kota yang bernama Springfield. Sebenarnya The Simpsons ini kartun yang gak jauh beda kayak SpongeBob atau kartun-kartun lainnya sih, yang dibumbui komedi gitu ya. Cuman yang membuat kartun ini berbeda dari yang lain, ternyata kartun ini sudah memprediksi beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi setelah kartun ini ditayangkan cuy. Bahkan yang sempat rame di tahun kemarin, yaitu The Simpsons ini menulis peta Kalimantan menjadi Singapura men. Dalam kartun The Simpsons episode ke-16 season 6 berjudul Perth versus Australia yang tayang pada tanggal 19 Februari 1995 yang lalu men, yang menceritakan ketika Bart ingin menghubungi seorang yang berada di Australia. Nah, akan tetapi sebelum menelpon, Bart mencari posisi peta Australia dari globe, yang mana letak geografis negara Australia ini kan berada di selatan Indonesia ya kan. Nah, ketika si Bart ini memutar globenya dan berhenti di peta Australia, di sana terlihat tuh peta Indonesia. Ya, tetapi yang bikin kaget adalah Kalimantan yang digambarkan setengah menyatu dengan Sulawesi men, dan tertulis Singapura. Nah, setelah episode ini banyak dibicarakan dan dikait-kaitkan dengan ibu kota Nusantara alias IKN yang memang letaknya berada di Kalimantan. Ya, lalu apa hubungannya sama Singapura ya kan? Dikutip dari kompas.com nih. Jadi, anggapan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo hadir dan berpidato di acara Ecosperti tahun 2023 yang berada di Singapura men, yang mana Presiden Jokowi menyebut IKN bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni dan berbisnis, termasuk warga Singapura yang berminat untuk berinvestasi. Wah, ini kebetulan apa gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar men. Nah, selain prediksi tadi, bahkan yang bikin gue kaget nih dalam episode 16 season 21 yang berjudul The Great Story Ever the Ohead, yang mana Homer menjadi Masias palsu atau kalau dalam Islam adalah Dajjal. Episode ini dirilis pada tanggal 28 Maret 2010 yang menceritakan ketika si Homer yang notabene tidak religius atau kalau kita menyebutnya ya Islam KTP lah ya, mengejek kota Yerusalem dan tempat-tempat suci agama Yahudi men, dan juga Kristen. Kemudian pendeta setempat yang bernama Ned Landers membawa Homer ke Yerusalem untuk mengubah pandangannya tentang agama. Ya, kalian tahu sendirilah ya, kota Yerusalem ini kan adalah kota suci bagi 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Nah, ketika Homer dalam perjalanan menuju Yerusalem ini, secara mengejutkan nih, Homer menyadari bahwa dirinya adalah Mesias men bagi masyarakat setempat atau Dajjal cuy. Nah, di dalam adegan ketika Homer berbicara kepada masyarakat setempat yang berbeda-beda agamanya, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, Homer mengatakan secara tidak langsung kalau dirinya akan menggabungkan 3 agama yaitu Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Ya, menjadi satu cuy, yang bernama Christmu Zeus. I have come to gather you into a new faith.
From now on, you shall be called Chris Mewjus. Sebenarnya episode ini memicu kontroversial nih ya, karena berani menyinggung 3 agama besar ya kan, dengan menjadikan Homer sebagai Mesias, yang mana Mesias ini bagi Yahudi adalah sosok yang ditunggu-tunggu sebagai pemimpin bangsa yang akan membawa pemulihan dan keselamatan bagi umat Yahudi men. Dan dalam Kristen, Mesias ini diidentifikasikan sebagai Yesus yang dianggap sebagai juru selamat, dan dalam Islam digambarkan sebagai Dajjal. Ya, meskipun dalam episode ini tampaknya The Simpsons menyamarkan Dajjal dengan istilah Mesias dalam konteks kartun ya kan. Dan jujur aja ya, gue gak mau komen sih karena terlalu sensitif men. Nah, sekarang gue akan bahas nih prediksi-prediksi The Simpsons yang sudah terjadi ya kan. Tadi kan prediksi yang belum terjadi, tapi gue di sini kan nggak akan ambil semuanya ya, karena sebenarnya banyak banget cuy prediksi The Simpsons yang udah bener-bener terjadi men. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah Donald Trump menjadi presiden Amerika dan peristiwa kampanye Trump kemarin yang sempat viral cuy. Dalam episode 17 season 11 yang berjudul Birth to the Future yang rilis pada tanggal 19 Maret tahun 2000. Nah, The Simpsons menampilkan latar waktu masa depan yang menyinggung tentang kepemimpinan Trump. Pada waktu itu Trump memegang jabatan presiden cuy, yang terdengar sangat tidak masuk akal. Nah, akan tetapi di dunia nyata Trump malah benar-benar menjadi presiden Amerika Serikat ke-45 dengan periode masa jabatan 2017 sampai 2021 cuy. Sampai-sampai setiap cuplikan The Simpsons ini sangat-sangat mirip dengan kejadian dunia nyata men. Bahkan Trump juga diramal akan meninggal usai melakukan kampanye dalam episode ini. Nah, tetapi ramalan tersebut meleset karena Trump masih hidup meskipun ditembak saat kampanye yang viral kemarin ini cuy. Ada lagi nih ramalan The Simpsons tentang terjadinya wabah virus corona tahun lalu cuy. Nah, di episode 21 season 4 yang berjudul Merge the Chain yang menceritakan adanya sebuah virus yang menyebar di kota Springfield. Springfield itu kota fiksi yang ada di kartun ini men. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan juga ganas, yang berasal dari petugas paketnya yang batuk ke arah paket yang akan dikirim tadi. Dan ketika sampai di kota Springfield, virus ini pun menyebar, dan penyebarnya ini menyebabkan infeksi men, yaitu infeksi massal, sehingga kota menjadi gaduh dan kepanikan. Banyak masyarakat menyerbu rumah sakit untuk menuntut obat virus ini men. Wah, ini sih mirip kayak yang terjadi awal-awal corona tahun kemarin ya kan. Keren sih, keren. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat viral adanya gambar yang menceritakan seorang reporter yang sedang melaporkan berita tentang virus ini men. Dan di belakangnya terpampang jelas bertuliskan coronavirus cuy. Ya, selain virus corona, The Simpsons pernah memprediksi virus Ebola yang terjadi pada tahun 2014 kemarin cuy. Ya, meskipun virus Ebola ini penyebarannya gak separah virus corona, tetapi virus Ebola ini jauh lebih berbahaya men daripada virus corona. Di dalam episode 3 season 9 yang berjudul Lisa Saxophone yang menceritakan ketika Bert sedang sakit, kemudian ibunya datang yaitu Marge mencoba menghibur Bart dengan membacakan buku yang berjudul Curious George and the Ebola Virus. Dan di sampul buku tersebut ada monyet yang sedang berbaring gitu, yang mana disebut-sebut kalau virus Ebola ini berasal dari monyet. Dan yang lebih mencengangkan lagi, episode ini tuh tayangnya jauh sebelum virus Ebola ini ada, yaitu pada tahun 1997 men. Sedangkan Ebola kan tahun 2014 kan. Ya, gimana nih menurut kalian? Apakah kartun ini emang bisa ngeramal masa depan atau cuman kebetulan aja nih? Nah, kalian masih inget gak kejadian ketika Jepang mau membuang limbah nuklir ke laut yang membuat Jepang dikecam dunia yang viral kemarin di tahun 2023 ya kan? Ya, gimana gak ketar-ketir ya kan? Limbah nuklir ini kan emang bahaya banget kan, yang memiliki paparan radioaktif yang tinggi dan bisa memaparkan ke makhluk hidup di sekitarnya, ya termasuk manusia men. Dan ketika limbah ini dibuang ke laut, ya udah pasti dong ikan-ikan akan terkena dampaknya, dan bahkan bisa aja ikan tersebut bermutasi seperti contohnya ikan yang ditangkap warga di lepas pantai Greenland.
Ya, di foto tersebut menampilkan ikan yang bermutasi dan dengan jelas mempunyai mata 3, men. Nah, kejadian ini ternyata udah diprediksi The Simpsons di episode 2 season 4 yang berjudul Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish. Di episode ini bercerita seorang yang curiga kalau di Springfield terdapat pabrik nuklir. Nah, orang ini curiga bahwa ada indikasi kecurangan dalam mengolah limbah nuklir yang tidak sesuai prosedur, men, yang menyebabkan ikan-ikan di kota Springfield ini yang bermutasi menjadi ikan bermata 3. Tapi emang bener The Simpsons ini bisa meramal masa depan, ya kan? Ya, jawabannya sih ya enggak lah. Sebenarnya ramalan-ramalan The Simpsons ini terjadi hanya kebetulan saja dan berkat keberuntungan dari jumlah episode yang diproduksi mulai tahun pertama rilisnya hingga sekarang yang sudah mencapai 700 episode lebih. Atau dengan kata lain ya, dengan jumlah episode sebanyak itu ya gak mungkin jika salah satu episode yang gak relate dengan kehidupan masa depan. Dan pernyataan ini pun diungkap langsung oleh pembuat cerita kartun The Simpsons, yaitu Al Jean. Dikutip dari kompas.com, Al Jean mengatakan jika Anda menulis 700 episode dan Anda tidak memprediksi apapun, maka Anda sangat buruk. Jika Anda melempar banyak anak panah, Anda akan mendapatkan beberapa sasaran. Ya, tapi jujur sih, menurut gue Al Jean ini memang bisa memprediksi dengan melihat data dan isu-isu politik dunia, men. Dan dengan itu Al Jean bisa mengira-ngira nih atau menyimpulkan kejadian apa yang akan terjadi. Dan pernyataan ini sama yang dikatakan Deddy Corbuzier tentang ilmu peramalan nih. Kalian tonton aja nih langsung cuplikannya. Itu namanya saya udah jelasin, hukum tong sampah. Kalau saya ngomong 100 omongan, saya ngeramalin 100 ramalan, pasti 2 apa 3 kejadian. Lalu setelah itu dibus yang terjadi. Lah terus gimana dong terkait ramalan-ramalan spesifik yang udah gue sebut tadi? Ya seperti Donald Trump jadi presiden dan virus corona dan Ebola tadi. Nih gue kasih faktanya nih. Sebenarnya adegan The Simpsons itu dibuat setelah dunia nyatanya terjadi, bukan sebaliknya. Ya, adegan The Simpsons itu dirilis pada tanggal 7 Juni tahun 2015. Sedangkan di dunia nyatanya terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 2015. Dan juga gambar Donald Trump yang terbaring alias meninggal itu juga hoax, cuy. Yang nyatanya gak ada adegan itu di kartun The Simpsons. Nah, untuk yang virus corona tadi itu pun juga hoax. Ya, ternyata gambar yang ada tulisan coronavirus itu udah diedit, men. Dan gambar yang sebenarnya adalah yang ini. Lah, untuk yang Ebola tadi itu sebenarnya juga kebetulan aja, cuy. Bahkan penulisnya sendiri kan tadi yang bilang kalau dia menulis cerita sampai 700 episode itu gak mungkin kalau salah satu benar kejadian di masa depan. Termasuk ikan berkepala 3 tadi dan kejadian-kejadian lainnya, men. Ya sebenarnya banyak sih prediksi-prediksi The Simpsons yang kebetulan sama dengan dunia nyata. Gue bilang prediksi ya kan, bukan ramalan. Karena emang sejatinya manusia biasa tidak bisa meramal masa depan, men. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Gue Ferdinand Alfaruk dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, men. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dan kalian boleh juga tuh request untuk pembahasan selanjutnya, men. Dan gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.